Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Eka Putri House. Untuk yang baru lihat channel ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Oh iya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aku doakan semoga yang punya hajat dipermudah, yang punya urusan semoga dilancarkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk yang selalu support channel ini, yang selalu nonton, like, dan komen, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT. Amin. Hari ini aku akan sharing kegiatan ibu rumah tangga di rumah di pagi dan sore hari. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, aktivitas aku itu selalu aku cengukin dulu tanaman-tanaman aku. Aku siram-siram karena kan tanaman aku ini tanaman outdoor tapi tertutup kanopi gitu ya. Jadi kalau misalnya hujan itu pun cuma kena tampiasnya aja, nggak kena airnya gitu ya. Nah, aku pernah taruh tanaman di luar pagar tapi ternyata kok tambah gosong gitu ya. Jadi ada beberapa tanaman yang justru tambah subur kalau misalnya ditaruh di tempat yang tertutup seperti ini ya teman-teman, tertutup kanopi. Nah, ini tanaman lili aku sedikit layu ya di bagian kiri karena kalau misalnya terlambat nyiram aja itu kan tanaman ini layu, tapi kemudian akan mekar gitu ya daunnya kembali kalau misalnya sudah disiram. Nah, ini lanjut aku mau angkatin jemuran aku. Jemuran aku ini biasanya kalau misalnya lagi terik ya sehari itu udah kering, tapi kalau misalnya lagi mendung ya aku angkat keesokan harinya. Seperti biasa anak aku kalau sudah aku pasang ring light itu ya pasti dikira lagi ngerekam-rekam karena kan dia senang banget gitu ya kok direkam. Jadi dia ikutan bantuin, nggak gangguin ya, bantuin. Tapi kalau misalnya nggak ada ring light gitu ya, nggak ada kegiatan rekam-rekam ya dia mainan gitu, mainan sambil nemenin aku gitu ya. Nah, ini lanjut aku mau jemur pakaian suami. Jadi aku itu jemurnya itu maksudnya nyucinya itu 2 hari sekali. Jadi pakaian suami aku itu aku pisahin sama pakaian aku dan anak aku, karena kan kalau misalnya suami kan kerjanya di luar ya, kerja outdoor gitu, sedangkan aku di rumah aja sama anak aku. Jadi aku pisahin semenjak musim pandemi dulu ya sampai sekarang gitu, jadi antisipasi aja. Nah, itu aku mau nambah apa ya itu namanya, tempat jemuran ya, kawat jemuran gitu, karena kan sekali jemur itu biasanya nggak cukup. Aku pengen nambah lagi gitu di area kiri. Aku pesennya di Shopee, murah banget itu, panjangnya satu itu cuma 60 cm ya. Nah, waktu itu aku beli di Shopee harganya kurang lebih 35.000 apa 30.000 gitu ya, lupa. Tapi kalau misalnya ada pernah lihat di Informa atau AC itu lebih bagus ya, besinya itu lebih tebal gitu, tapi harganya juga mahal. Nah, ini aku lanjut mau setrika baju. Aku setrika bajunya itu di ruang musola ya. Jadi di ruang musola ini biasanya aku gunain buat edit video, buat setrika. Nah, itu setrikaannya sudah jadi bukit, kalau dibiarin lama-lama jadi gunung ya teman-teman. Jadi aku mau nyicil setrika dulu. Ini baju aku dan anak aku. Nah, aku itu mulai nyaman setrika itu semenjak pakai alas setrika ini ya, karena kan sebelumnya aku setrika pakai alas biasa di bawah gitu. Nah, itu ternyata itu lebih capek gitu ya. Kalau ini kan bisa disesuaikan, bisa di bawah atau bisa sejajar dengan kita duduk begini, kemudian bisa diberdirikan juga. Jadi setrika itu jadi lebih nyaman. Ini aku itu beli di
ACE waktu itu lagi diskon, harganya 308. Jadi aku bilang ini recommended deh buat teman-teman yang kalau setrika itu males gitu ya. Aku kan juga kalau misalnya menganggap setrika ini pekerjaan yang sangat melelahkan gitu ya. Jadi aku saranin buat cari alas setrika yang nyaman biar mengurangi capek gitu ya teman-teman. Nah, ini aku setelah aktivitas tadi, aku lanjut mandi tapi aku skip ya. Kemudian aku lanjut masak. Kebetulan ini anak aku lagi bobo, jadi aku bisa lanjut masak dengan tenang ya teman-teman, nggak ada yang ganggu. Ini itu aku lagi masak ayam Korea, jadi ayam saus gitu ya, ayam crispy yang disaus bumbu oren gitu ya aku nyebutnya. Ini tuh setelah selesai dimarinasi selama setengah jam, itu dibalurin tepung kemudian digoreng teman-teman. Nah, sebelum dimasukkan itu minyaknya dipanaskan terlebih dahulu ya menggunakan api yang kecil. Ini tadi itu tepungnya campuran antara tepung sajiku, tepung terigu, kemudian aku tambahin penyedap rasa. Ini tuh nanti jadinya juga lumayan crispy ya. Bukan yang crispy banget karena kan nanti habis digoreng itu dimasak lagi menggunakan saus gitu ya teman-teman. Nah, biasanya aku itu masak sehari bisa 2 kali karena kalau misalnya pagi itu aku masaknya cuma buat sarapan dan buat bekal suami aja. Lalu kalau misalnya nggak ada sisa ya, itu biasanya aku masak lagi buat makan siang dan makan malam ya teman-teman, karena biar nggak bosen juga menunya, biar ganti gitu. Ini itu makanan favorit aku dan suami, enak banget ya, nggak kalah sama ayam-ayam Korea yang beli di luaran sana ya teman-teman. Menurut aku masak itu merupakan salah satu usaha buat menghemat biaya bulanan ya teman-teman, karena kan kalau masak itu kalau misalnya kita beli 1 ekor ayam itu aja kan sudah 35, itu udah dapat sekilo, itu biasanya buat 3 harian itu bisa. Nah, kalau misalnya kita makan di luar itu 40.000 itu cuma sekali makan dan itu 2 porsi. Jadi kalau misalnya bayangkan kalau misalnya sehari kita makan 3 kali tapi beli-beli ya. Nah, ini aku lanjut buat bumbunya, bumbu sausnya. Ini tuh ada bawang putih, bawang merah, dan tomat ya. Kalau misalnya teman-teman suka pedas bisa banget ditambahkan cabai rawit dan cabai besar juga bisa, menyesuaikan selera ya teman-teman. Karena ini aku makannya sama anak aku, jadi itu aku cuma menggunakan saus aja, saus pedas dan saus tomat gitu. Kemudian aku tambahkan saus bolognese juga. Ini aku iris tipis-tipis ya teman-teman. Kalau udah diiris tipis-tipis nanti langsung ditumis aja. Ini numisnya juga menggunakan api yang kecil aja. Ditumis sampai benar-benar baunya harum. Kemudian sampai tomatnya layu juga ya teman-teman. Nah, maaf ini kelihatannya tangan kiri ya, padahal ini tuh tangan kanan. Biasa ya menggunakan kamera depan. Nah, ini setelah layu itu dimasukkan airnya ya teman-teman, dibiarkan mendidih dulu, lalu baru ditambahkan gula, garam, penyedap rasa, saus gitu ya.
Ini sesuai selera aja teman-teman, gak ada takaran-takaran khusus, cuma beberapa kali diicip gitu ya, kurang apa gitu teman-teman. Nah, setelah mendidih nanti baru deh ayamnya yang crispy tadi dimasukkan. Sayangnya nggak kerekot ya teman-teman, cuma ini buat sausnya nanti dimasak dengan ayam. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, saus Korea ala aku. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.